Selamat pagi teman-teman, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri saya, nama saya Hieronymus Levi, saya mahasiswa Undana Kupang Angkatan 3 tahun 2020. Saya melakukan perekaman video pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020. Di SDK Tanggar, Desa Compalaho, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum melakukan perekaman, ini kartu identitas saya, mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, ternyata anak-anak masih sehat ya. Bapak Guru, sebelum memulai pembelajaran kita buka dengan doa. Saya mohon kesediaan anak Emma untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri, ayo. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya. Baik anak-anak, mungkin ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, ternyata hadir semua ya. Oke, saya mohon kesediaan anak-anak untuk berdiri, kita melakukan tepuk corona. Tepuk corona. Cuci tangan. Pakai sabun. Pakai masker. Jaga jarak. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, mungkin masih ingat materi minggu lalu kita pelajari tentang apa? Silakan. Selalu berhemat energi. Siapa lagi? Macam-macam energi. Ya, macam-macam energi. Baik, anak-anak, apa yang dimaksud dengan energi? Mungkin masih ya? Silakan. Kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Oke, siapa lagi? Silakan. Energi adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Baik, ternyata anak-anak masih ingat materi minggu lalu. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu tema 2, selalu berhemat energi, dan subtemanya adalah manfaat energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis melalui tayangan PowerPoint. Kalian mampu mempraktikannya untuk membuat produk, yaitu berupa kipas dengan langkah yang benar. Lalu yang kedua, kalian mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, pengamatan melalui tayangan PowerPoint. Kalian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat,
kalian menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Lalu yang kelima, melalui diskusi dan pemecahan masalah, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dalam berdiskusi dan pemecahan masalah, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Oke anak-anak, Bapak Guru sudah menyiapkan gambar di sini. Sekarang anak-anak mengamati gambar ini. Silakan. Anak-anak, ini gambar apa? Osi? Gambar-gambar alat elektronik. Gambar-gambar benda elektronik. Bagus. Ma? Ada lampu, ada setrika, ada kulkas. Ada lampu, ada setrika, ada kulkas. Siapa lagi? Ayo. Masih? Ada kipas angin. Ada kipas angin. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, ini adalah gambar-gambar benda elektronik yang di dalamnya ada lampu, ada setrika, ada kipas angin, ada televisi, dan lain sebagainya. Tentu benda-benda ini adalah benda-benda yang sering anak-anak jumpai dalam rumah. Siapa yang ada televisi? Angkat tangan. Ayo. Bagus. Siapa yang ada setrika listrik? Iya, itu benda-benda elektronik yang anak-anak sering jumpai di rumah. Nah, Bapak Guru akan bertanya, apa manfaat lampu? Silakan anak versi. Untuk menerangi ruangan. Untuk menerangi ruangan. Bagus. Siapa lagi? Bagaimana cara menghematnya? Anak Mira? Menghematnya jika malam lampu dimatikan. Ya. Pada malam hari lampu itu dimatikan. Atau pada siang hari? Atau pada siang hari? Mira, kalau matikan pada malam hari berarti ruangan Anda jadi gelap. Ya. Yang paling tepat adalah matikan lampu pada siang hari. Lalu yang berikut ada kipas angin. Apa manfaatnya? Silakan. Untuk mendinginkan ruangan. Untuk mendinginkan ruangan. Bagus. Bagaimana cara menghematnya? Silakan, adik. Matikan kipas angin saat tidak digunakan. Matikan kipas angin saat tidak digunakan. Lalu yang terakhir, ada kulkas di situ toh? Benda elektronik ada kulkas. Bagaimana? Silakan, bagaimana manfaatnya? Untuk mendinginkan barang makanan. Untuk menyimpan barang makanan. Bagaimana cara menghematnya? Matikan kulkas jika tidak digunakan. Matikan kulkas jika tidak digunakan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak bisa tahu manfaat dari benda-benda elektronik itu. Sini. Baik anak-anak, kita dapat menemukan energi di sekitar kita itu, bahwa energi itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak manfaat di rumah, karena listrik bisa mengubah bentuk-bentuk energi yang lain. Baik, bentuk-bentuk energi yang lain. Siapa yang tahu perubahan energi itu? Silakan. Energi gelap, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Iya, tepuk tangan untuk kalian. Anak-anak, perhatikan, ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan mencabut cok kalau tidak digunakan. Nah, ini adalah salah satu cara menghemat energi. Nah, contoh hemat listrik yang pertama, silakan. Coba
listrik. Nah, sekarang sebentar kita praktekkan cara membuat kipas kertas yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, kita perhatikan langkah-langkah cara membuat kipas kertas itu sebentar. Yang pertama, siapkan bahan dan alat berupa kertas, gunting, dan lem. Yang kedua, guntinglah kertas sesuai yang diinginkan. Ketiga, lipatlah sedikit bagian bawah kertas sesuai ukuran yang sama. Lalu yang terakhir, baliklah kertas dan lakukan ulang langkah ketiga sehingga bagian kertas terlipat berbiku-biku. Nah, anak-anak tadi sudah jelaskan atau langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan kertas. Yang kedua, siapkan gunting. Dan yang ketiga adalah lem. Nah, anak-anak silakan angkat kertas. Kita melakukan atau membuat kipas kertas dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan. Ayo, silakan. Ya, silakan. Ada yang sudah? Oke. Ya. Baik. Bagus. Ada yang sudah bisa? Iya. Lalu Emma lipatkan itu sesuai ukuran. Iya, bagus. Ya, seperti ini ya. Nah. Ya. Iya. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Coba angkat kipasnya itu. Ya, ternyata anak-anak bisa buat kipas kertas ya. Itu tadi kipas itu bukan menggunakan tenaga listrik. Nah, bagaimana langkah-langkahnya tadi? Ayo, yang pertama, Siapkan kertas berbentuk persegi segala bentuk. oke, anak-anak. Yang kedua, Ambil kertas. yang ketiga, Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. yang berikut, Panjang kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. lakukan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lalu yang berikut, Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. terus, Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. lalu yang terakhir. Kipas siap dipakai. Iya, kipas siap dipakai. Nah, coba kamu buat itu. Silakan buat begini. Kipas itu menghasilkan apa? Menghasilkan angin. Ya, dia menghasilkan angin. Ya. Terima kasih motivasi dari anak-anak karena anak-anak sudah bisa membuat kipas kertas. Nah, sekarang Bapak Guru akan meminta anak-anak untuk melakukan tepuk salut. Silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang paling besar itu apa? Energi matahari. Energi matahari. Energi matahari itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat menghasilkan energi-energi yang lain. Contohnya energi apa, anak-anak? Energi kimia. Energi kimia. Lalu yang kedua, Energi listrik. energi listrik. Lalu yang ketiga, Energi panas. oke. Sekarang Bapak Guru akan bertanya, apa yang dimaksud dengan energi kimia? Ayo, angkat tangan. Silakan.
tepuk tangan. Lalu yang berikut, energi listrik. Anak Masen, silakan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan dalam bentuk aliran muatan listrik. Iya, tepuk tangan. Lalu siapa lagi? Energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan dari benda bergetar. Iya, tepuk tangan. Itu tadi anak-anak, bahwa energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenjataan kimia. Bahwa makanan juga banyak mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Lalu anak-anak ada juga energi cahaya. Energi cahaya ini sangat diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga mereka akan memiliki energi tersebut. Lalu ada juga energi listrik tadi. Energi listrik ini merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Nah, energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam. Nah, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, seperti energi cahaya, kemudian energi apa? Energi panas dan energi bunyi. Lalu yang terakhir, energi panas. Sumber energi panas sangat besar, berasal dari matahari. Sinar matahari itu membantu manusia dan makhluk hidup lainnya. Energi panas dimanfaatkan untuk membantu manusia melakukan usaha seperti apa anak-anak? Menyetrika. Apa lagi? Memasak. Kemudian? Dan mendidihkan air. Ya, seperti itu. Anak-anak perhatikan, ini adalah pengelompokan benda-benda perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ke sini, anak-anak, ini apa? Lampu. Nah, lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi apa? Cahaya. Energi cahaya. Yang kedua, kipas angin. Ya, dia mengubah energi listrik menjadi energi apa? Energi gerak. Lalu ini telepon rumah. Ya, mengubah energi listrik menjadi energi apa? Energi bunyi. Lalu yang ini setrika listrik. Setrika apa? Yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini gambar apa? Dinamo. Yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terus ada lilin, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi apa anak-anak? Cahaya. Ini gambar apa? Angklung. Yaitu prosesnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Dan ini adalah setrika arang. Yaitu mengubah energi kimia menjadi energi panas. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak, ini adalah LKPD dan Bapak Guru sudah siapkan. Nanti sebentar anak-anak bekerja dalam kelompok. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Ini adalah LKPD. Jenis bendanya ada kipas angin, sumbernya apa, perubahannya apa, setrika listrik juga, sumbernya apa, perubahannya apa, lilin, sumbernya apa, perubahannya apa, lampu listrik, sumbernya apa, perubahannya apa, dan televisi juga begitu. Nah, anak-anak harus bekerja dalam kelompok. Bapak Guru sekarang akan membagikan LKPD dan kerja dalam kelompok harus aktif ya. Silakan, ayo silakan bekerja. Silakan. Silakan. Harapannya anak-anak harus aktif
aktif dalam kelompok ya. Semua harus aktif. Baik, anak-anak, bagaimana sudah? Sudah. Oke. Saya minta mulai dari kelompok 3 untuk presentasikan. Silakan. Jenis benda 1. Kipas angin, sumber energi listrik, perubahan bergerak. 2. Jenis benda setrika listrik, sumber energi listrik, perubahan panas. 3. Lilin, sumber energi api, perubahan panas dan cahaya. 4. Televisi, sumber energi listrik, perubahan bunyi dan cahaya. 5. Lampu listrik, sumber energinya listrik, perubahan cahaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Jenis benda 1. Kipas angin, sumber energi listrik, perubahan bergerak. 2. Setrika, sumber energi listrik, perubahan panas. 3. Kulkas, sumber energi listrik, perubahan dingin. 4. Televisi, sumber energi listrik, perubahan bunyi dan cahaya. 5. Lampu, sumber energi listrik, perubahan cahaya. Iya, tepuk tangan. Kelompok 4. Silakan. Jenis benda kipas angin, sumber energi listrik, perubahan gerak. 2. Jenis benda kulkas, sumber energi listrik, perubahan dingin. 3. Setrika listrik, sumber energi listrik, perubahan panas. 4. Televisi, sumber energi listrik, perubahan bunyi dan cahaya. 4. 5. Lampu sumber energi listrik, perubahan cahaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lalu yang terakhir, kelompok 2. Silakan. Jenis benda 1. Kipas angin, sumber energi listrik, perubahan bergerak. 2. Jenis benda setrika listrik, sumber energi listrik, perubahan panas. 3. Jenis benda televisi, sumber energi listrik, perubahan bunyi. 4. Jenis benda lampu, sumber energi listrik, perubahan cahaya. 5. Jenis benda kulkas, sumber energi listrik, perubahan dingin. Ya, tepuk tangan. Ya, satu kali lagi tepuk salut untuk kita semua. Silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, anak-anak perhatikan ke sini. Matahari sumber kehidupan di bumi. Bahwa matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Peran matahari bagi kehidupan di bumi. Bumi berputar pada porosnya, lalu itu akan membuat terjadinya apa? Siang dan malam. Nah, lalu yang berikut, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Yang pertama, musim apa? Hah? Musim panas. Lalu yang kedua? Hah? Musim gugur. Yang ketiga? Musim semi. Yang keempat? Musim dingin. Nah, itulah terjadinya empat musim, yaitu musim panas,
musim gugur, musim dingin, dan musim apa? Musim semi. Nah, lalu ada juga siklus perputaran air hingga terjadinya perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu terjadinya ada mendung. Ada apa lagi? Panas. Apa lagi? Ada hujan. Baik anak-anak, ini sebuah teks bacaan yang judulnya Kisah Ali Si Biji Energi. Oke, siapa yang mau membaca teks bacaan di dalam? Silakan angkat tangan. Ya, anak Mais, silakan. Kisah Ali Si Biji Energi. Aku Ali Si Biji Energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, itu adalah teks bacaan. Nah, Bapak Guru akan membagikan LKPD sebentar. Nah, sebelumnya kita memberikan tepuk tangan untuk anak Mais. Perhatikan LKPD yang sudah siapkan di dalam. Nah, anak-anak sebentar harus kerja sampai di rumah. Bapak Guru akan membagikan LKPD ini, yaitu anak-anak sebentar harus kerja sampai di rumah. Ya. Dan baca kembali teks bacaan yang dibacakan oleh anak Mais. Ya. Harapan Bapak Guru akan membaca kembali teks bacaan itu ya, supaya anak-anak bisa mengerti. Baik anak-anak, Bapak Guru juga sudah menyiapkan teks bacaan dan sebentar anak-anak juga mengerjakan kelompok di rumah sesuai dengan kelompok yang Bapak Guru sudah bagikan. Nah, perhatikan teks bacaan ini. Ya. Teks bacaan ini karena sebentar anak-anak bekerja apa? Bekerja kelompok di rumah. Sedangkan yang tadi, LKPD yang tadi itu adalah kerja masing-masing. Kerja masing-masing, kerja sendiri-sendiri di rumah. Sedangkan yang ini adalah kerja kelompok. Nah, sekarang saya minta satu orang anak untuk membaca teks bacaan ini. Ayo silakan. Anak Yen, ayo maju untuk membaca. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Terima kasih kepada anak Yen. Kita berikan tepuk tangan untuk anak Yen. Baik, Bapak Guru, sebelum membagikan LKPD untuk kerja kelompok di rumah, Bapak Guru akan bertanya dulu.
Sebutkan contoh sumber daya alam yang diperbaharui. Ayo. Silakan. Tumbuhan, kipas angin, dan air. Sumber daya alam yang kita dapat diperbaharui. Minyak bumi, emas, besi, dan tambang. Iya, tepuk tangan. Ya, sekarang Bapak Guru akan membagikan LKPD dan kerjakan masing-masing kelompok di rumah. Karena itu tadi, yaitu LKPD yang Bapak bagikan tadi itu untuk kerja mandiri ya, tugas mandiri. Sedangkan ini tugas kelompok. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari. Ayo, angkat tangan. Silakan anak versi. Apa-apa saja perubahan energi? Ya, apa-apa saja perubahan energi. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ayo, anak kecil. Energi cahaya, Energi cahaya. Siapa lagi? energi panas, Energi panas. energi gerak, Energi gerak. energi bunyi. Energi bunyi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Guru akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang manfaat energi. Kemudian langkah-langkah membuat kipas kertas, kipas kertas tanpa menggunakan energi apa tadi? Energi listrik. Lalu yang terakhir tadi kita sudah menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak juga jangan lupa kerjakan tugas itu di rumah tadi, tugas mandiri dan tugas kelompok. Baik. Nah, anak-anak, untuk materi minggu depan yaitu kita mempelajari tentang makhluk hidup. Harapan dari Bapak Guru yaitu anak-anak harus menyiapkan diri dengan baik-baik dan membaca materi tentang makhluk hidup sampai di rumah. Sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita harus tepuk salam dulu sebelum kita berdoa. Ya, kita berdiri dulu. Ayo, silakan. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, silakan duduk. Sekarang kita berdoa dan berdiri kembali untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya minta anak Mais untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dan membakar. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Terima kasih.